Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita semua berada. Amin. Hari ini Jumat 18 Juli, waktunya kita apa? Waktunya camping. Alhamdulillah, kali ini kita akan mencari pengalaman camping kembali di daerah Bandung, yaitu Pangalengan, tepatnya Cikijang Dwi Kora. Cikijang Dwi Kora yang beralamat di Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dan ini kali keempat kita camping di daerah Pangalengan. Pangalengan memang mempunyai keindahan yang berkesan di hati, dari perkebunan, pegunungan, sungai, hingga langit yang begitu biru. Selain perlengkapan camping yang harus dipersiapkan ketika camping di Pangalengan, ada satu yang harus dan wajib kita bawa, yaitu pengusir lalat, karena kita tahu di sana pasti banyak lalat. Tapi mudah-mudahan ketika kita camping kali ini tidak ada lalat ya. Kalau gitu ikutin terus pengalaman camping kita kali ini dan tonton sampai selesai. Mudah-mudahan video yang kita suguhkan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu tinggalkan like, komen, dan share di setiap video pengalaman camping kita. Jangan lupa yang belum bergabung silahkan subscribe Waktunya Camping. Camping, waktunya kita bebas menikmati alam tanpa stres. Camping, saatnya kita gembira bersama teman, bersama keluarga. Kita akan mendaki gunung tinggi, menyeberangi sungai yang jernih, membuat api unggun, memasak makanan. Waktunya camping, saatnya kita bersenang-senang. Camping, waktunya kita bebas menikmati alam tanpa stres. Camping, saatnya kita gembira bersama teman, bersama keluarga. Alhamdulillah kita sudah sampai sekarang sekitar jam 1 dini hari. Dan tadi setelah cari-cari tempat, kita langsung set up tenda dan perlengkapan tidurnya dulu aja, karena sisanya seperti perlengkapan masak dan lain-lain nanti pagi setelah kita bangun tidur ya. Selamat pagi, sekarang sekitar jam 7 pagi. Alhamdulillah cerah dan matahari sinarnya menyoroti tenda ya, karena terbit dari balik bukit yang kita lihat dari depan tenda. Setelah ini kita mau set up perlengkapan dapur dan lain-lain. Alhamdulillah sudah beres setup perlengkapan masaknya. Dan sedikit info, di Cikijang Dwi Kora ini tidak ada penempatan kafling ya. Kita hanya booking hari dan tanggal. Setelah kita datang, kita boleh pilih tempat sesuai yang mana kita suka gitu ya.
sayang. Panggung ini salah satu fasilitas yang disediakan Cikijang Dwi Kora kalau kita lagi ada acara atau camping rombongan ya. Tapi kalau tenda besar di sini sepertinya 15 sampai 20 tenda ya. Kalau misalnya tenda kecil bisa lebih dari itu. Bangunan itu menurut informasi adalah tempat karaoke. Jadi kalau misalnya kita bawa rombongan tapi nggak bawa speaker atau mic, bisa karaoke di sana tapi bayar per jamnya ke pengelola atau penjaga. Ingat ya, kalau misalnya rombongan sendiri, kalau ada rombongan yang lain jangan ya, karena itu sangat mengganggu dan sudah ada peraturannya. Bangunan tersebut sepertinya kantor pengelola ya, atau pekerja di sini. Dan selain camping, kalian juga bisa menginap di villa tersebut. Untuk harga per malamnya berapa, nanti langsung chat admin aja ya. Kalau yang tadi villanya lumayan cukup besar, dan yang ini sepertinya agak kecil ya. Jadi mungkin satu keluarga cukup. Dan ini toilet yang berada di belakang villa. Sebenarnya ada 5 pintu kamar bilas, tapi yang satunya tidak bisa dipakai. Dan di belakang kamar bilas ada toilet atau WC-nya. Ini kondisi kamar bilas atau kamar mandi yang beralaskan semen, tapi airnya bening dan deras. Dan ini kondisi WC-nya, semuanya WC jongkok, sama seperti kamar bilas, beralaskan semen. Dan atapnya menggunakan fiber ya, fiber plastik seperti itu. Dan selain itu di sini juga ada satu fasilitas gazebo ya, untuk duduk-duduk atau untuk santai-santai. Dan ada satu tungku api unggun di sini, cocok nih kalau misalnya kita rame-rame atau rombongan melingkar ya api unggunan malam-malam, karena memang di sini itu suhu bisa sampai 12 derajat Celcius seperti tadi pagi ya, sampai 12 derajat. Dan di sini itu Cikijang Dwi Kora itu MDPL-nya sekitar 1.500 ya. Jadi tidak heran kalau dingin banget. Sebenarnya Cikijang Dwi Kora itu tempatnya asik ya, syahdu, tenang gitu ya. Tapi memang kita harus pintar-pintar cari tempat atau tanah, karena di sini tanahnya lebih mayoritas bergelombang gitu. Mungkin yang bergelombang tuh ke arah panggung tadi ya, itu agak bergelombang. Nah, yang tempat kita mendirikan tenda itu memang agak datar. Jadi kita harus pintar-pintar cari tempat.
Padahal di sini tuh cuacanya dingin ya, tapi tetap aja sih Bapak Ero ini kepengennya minumnya tetap aja pakai es batu. Sekarang sudah jam 6 sore dan sekarang waktunya saya untuk masak nasi, persiapan makan malam, dan suhunya sudah mulai turun lagi, makanya saya pakai jaket dan ini lumayan ya, ada kompor jadi penghangat. Karena lauk malam ini adalah ikan bakar, jadi kita persiapan dulu untuk bakar ikannya. Emang gitu saya. Kan cepat matangnya gitu, nggak ngobrol, nggak berantem, nggak ngobrol. Papa, berarti rice cooker kita gede ya? Rice cooker, ya bener ya? Nggak kerasa dinginnya gara-gara beraktivitas. Setelah makan malam tadi kita ngobrol bercanda, tapi ternyata kita hanya kuat sampai jam 10 malam aja. Sekarang suhu sudah di 15 derajat, jadi dingin sekali ya. Dan kita memutuskan untuk masuk tenda dan istirahat lebih cepat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat pagi, sekarang sekitar jam 6 pagi dan suhu pagi ini sama seperti pagi kemarin, yaitu 12 derajat Celcius, sangat dingin sekali. Dan untuk informasi aja ya untuk teman-teman yang mau camping di sini, karena di sini kita juga baru tahu sore kemarin ya ada anjing-anjing liar atau anjing yang jaga perkebunan. Jadi seperti biasa kita ingatkan makanan atau sampah-sampah harus rapih dan tidak terjangkau oleh mereka. Ya kalau misalnya kita nggak rapi atau dijangkau sama mereka, ya kita bangun pagi sudah melihat sampah berserakan ya. Tadi kurang asin doang dikit. Hah? Tapi sedikit. Karena dari kemarin saya belum lihat atau memang tidak ada sink untuk mencuci piring, jadi saya memutuskan untuk cuci piring di keran untuk mengambil air wudhu di sebelah toilet ya.
Nah, di sebelah kiri ada gazebo yang dialihfungsikan menjadi musola. Karena tadi saya cuci piring di tempat mengambil air wudhu. Nah, di belakang saya itu ternyata bekas musola ya. Musolahnya sekarang sedang tidak layak pakai. Mungkin jadinya dialihfungsikan gazebonya menjadi musola. Sekarang padahal jam 9 pagi, matahari pun juga sudah naik, tapi suhunya masih dingin. Pak Ero pun masih menghangatkan tangannya di kompor. Dan hal yang paling saya senangi, di sini lalatnya sedikit sekali. Padahal di Pangalengan ya, mungkin karena lagi tidak proses pemupukan, jadi lalatnya sedikit sekali, tidak banyak, jadi masih sangat nyaman. Kalau gitu sekian dulu pengalaman camping kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu bersedia menonton video pengalaman camping kita. Dan jangan lupa selalu tinggalkan like, komen, dan share di setiap video pengalaman camping kita. Dan yang belum bergabung silahkan subscribe Waktunya Camping. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Sampai bertemu kembali di pengalaman camping kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Waktunya Camping untuk informasi tentang kegiatan camping, tips dan trik untuk petualangan. Waktunya Camping, kita akan selalu update. Camping telah usai, kita pulang dengan kenangan yang tak terlupakan bersama teman keluarga. Waktunya Camping, kita akan selalu update. Camping telah usai, kita pulang dengan kenangan yang tak terlupakan bersama teman